Kalau kita sebut nama Peggy, entah itu Peggy Peron, entah itu Peggy siapa yang dimaksud dalam DPO itu, sempat ada ini brosur atau apa yang selebaran DPO. Ada ciri-cirinya, disebutkan kupingnya ada tindiknya dan segala fisiknya disebutkan di situ. Kemudian kalau kita mengambil kesimpulan bahwa ini adalah semuanya fiktif, bagaimana kemudian kita bisa memahami ini sebagai suatu skenario? Kalau memang ada sosok orang yang disebut Peggy itu, kita berangkat dari Peggy dulu. Yang jelas, saya tidak melihat dalam surat DPO yang dikeluarkan, daftar pencarian orang yang dikeluarkan oleh Peggy, tidak ada ciri-ciri yang tindik segala macam. Yang dijelaskan adalah tinggi 160, badan kecil, rambut keriting, kulit hitam. Boleh ditunjukkan di kamera, Pak Azmi? Ya, tidak ada nih. Kalau kita bilang yang dikeluarkan tuh sangat umum sekali, Desa Banjarwangu, Kabupaten Mundu, padahal udah di 7 rumah. Itu juga hal yang sama terhadap Panji, Dani, dan Andi? Oh iya, sama. Semua tidak ada ciri-cirinya? Tidak ada ciri detail, padahal syarat DPO itu salah satunya harus melampirkan foto. Ini ada Panji, yang juga tidak muncul namanya, tapi udah disebutkan. Okay. Ada Dani juga. Ini ada 4 nih namanya. Tapi yang dimasukkan ke dalam berita acara, termasuk dakwaan hanya 3. Sekali lagi kalau saya lihat, peran-peran Andi, Dani, dan Peggy Peron ini kan peran-peran vital. Yang menusuk pakai samurai, yang memerkosa segala macam, ya kesannya supaya dibentuk itu sadis, ya kan, sadis, kejam segala macam. Main actor-nya. Ya, jadi ini adalah pelaku utama, kita bilang gitu, tapi by design. Karena dari keterangan yang lain kan cuma bawa bambu, mukul, segala macam. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu, dan Shalom. Dan untuk semua saja salam damai sejahtera. Kami dari Forum Orientasi Studi Kebijakan. Ini akan memberikan statement yang berkaitan dengan peristiwa Eki dan Pina tahun 2016 dalam persidangan Pengadilan Negeri Cirebon. Dengan tema yaitu 3 DPO fiktif. DPO adalah singkatan dari daftar pencarian orang. Jadi mengapa disebut DPO? Karena itu masih dalam buron, artinya dalam pencarian. Mungkin orang yang dicari melarikan diri atau bersembunyi, dan supaya proses hukum tindak pidana tidak dilanjutkan, itu DPO. Dan dalam persidangan Pengadilan Negeri di Kabupaten Cirebon, hal 3 DPO fiktif itu tercantum pada BAP nomor 10 berita acara pemeriksaan. Maka mengapa disebut 3 DPO fiktif? Karena satu, dalam penyidikan tidak ada foto. Kedua, ketika Bapak Rudiana menetapkan DPO, AF dan DD itu belum diperiksa. Itu juga janggal. Bisa menentukan DPO mestinya sudah mengetahui saksi seperti AF dan DD. Ini terbalik. DPO ditetapkan tapi AF dan DD belum diperiksa. Ini juga unusual thing, hal yang aneh. Terus dalam DPO itu tidak ada ciri-ciri karakteristik seperti telinga bagaimana, mata bagaimana, wajah opal atau lonjong,
rambut bagaimana, tidak ada penjelasan secara konkret. Dan bisa saya katakan fiktif, sampai sekarang follow up-nya tidak ada, artinya tindak lanjut DPO itu bagaimana, atau sudah tertangkap belum. Dan itu yang tiga itu, yang pertama itu yang diduga Peggy alias Perong, itu yang ditangkap ternyata Peggy Setiawan, itu meleset. Jadi Peggy Setiawan ternyata tidak di TKP kejadian dan bahkan bekerja di Bandung. Dan akhirnya Peggy Setiawan lolos, tidak menjadi terdakwa dalam penjara karena berkat hakim yang adil, yang baik, Hakim Eman Suleman dari Bandung, Kota Bandung. Nah ini, maka DPO fiktif ini masih diragukan dalam persidangan di pengadilan ini. Mengapa? Yaitu karena tidak ada foto, tidak ada karakteristik, tidak ada tempat, alamatnya di mana, RT berapa, RW berapa dalam pencarian. Bila itu menangkap, itu harus diketahui RT, RW atau lurah setempat. Itu tidak ada. Dan dalam syarat secara scientific crime investigation tidak memenuhi, karena tidak ada foto, tidak ada alat bukti bahwa itu DPO itu betul-betul melakukan tindak pidana kejahatan. Dan tentunya harusnya 3 DPO itu dilakukan oleh timnya penyidik Bapak Rudiana, mau menggeledah bagaimana, dan itu harus dilaksanakan. Tidak hanya satu saja, tapi 3 personel itu dilacak, tangkap, dan digeledah. Nah, hal itulah yang membuat 3 DPO fiktif. Kalau kami simpulkan, kalau 3 DPO-nya fiktif, berarti kasusnya juga fiktif. Fiktif itu artinya tidak nyata, tidak ada, hanya mengada-ngada, hanya by design, hanya direkayasa. Itulah hal 3 DPO fiktif yang dilampirkan dalam BAP nomor 10 saat persidangan pengadilan di Cirebon. Dan bila perlu DP itu ditindaklanjuti dengan membuat sketsa atau brosur disebarkan masyarakat, sehingga masyarakat bisa membantu menangkap pelaku kejahatan. Dan itu karena fiktif ya impossible untuk dilakukan, tidak pas. Dan kami mengharapkan peristiwa insiden Eki Pina itu jelas-jelas fiktif, artinya yang kasus pembunuhan dan pemerkosaan itu rekayasa dan bukan nyata. Dan ini ditambah lagi ada statement dari Komnas HAM yang akhir-akhir ini memberikan statement oleh Uut Sihombing, Komisi Hak Asasi Manusia, suatu lembaga negara yang mengurusi hak asasi manusia, dan sudah membuat statement menyimpulkan ada 3 aspek. Untuk satu, yaitu dalam pemeriksaan 8 terpidana yang kasus Eki Pina tanpa pengacara, tanpa kuasa hukum, itu sudah melanggar pasal 114 KUHP
Dan kedua, penganiayaan yang disaksikan oleh misalkan yang di salah satu melihat yang dianiaya seperti yang melihat Sakatata, Firman melihat yang disiksa, itu sudah barang saksi yang kuat karena itu untuk saksi, dan itu melanggar pasal 351, penganiayaan yang kejam, biadab, dan tidak masuk kategori secara hukum. Karena apa? Dipukul gembok, injak-injak, minum air seni, setrum, dibedil karet, peluru karet, wah macam-macam, itu tidak sesuai dengan kemanusiaan, tidak bagus, biadab. Jadi itu statement dari Komnas HAM tanpa pendamping pengacara. Kedua, penyiksaan. Ketiga yaitu tanpa surat penangkapan. Jadi penyidik bila menangkap itu para terdakwa atau tersangka itu harus pakai surat penangkapan. Itu sudah melanggar pasal ya, dan harus memberitahu keluarga. Nah, itu statement dari Komnas HAM. Hal itu nanti kalau ditindaklanjuti lewat APH, aparat penegak hukum, ya pasti kena sanksi hukum. Dan berikutnya ada juga ini statement yang terakhir oleh pengacara Peradi yaitu Jutek Wongso, berkata bahwa mereka memberikan pernyataan restoratif justice. Restoratif justice itu artinya pengadilan yang sifatnya mau rekonsiliasi, mau damai, tidak membalas. Itu baiknya Peradi ya. Tim Peradi itu ada 120, membela 8 terpidana mereka tanpa bayar yang diketuai oleh Oto Hasibuan. Dan ini statementnya Pak Jutek Wongso bahwa akan memberikan restoratif justice, artinya keadilan yang tanpa balas dan memberi kesempatan bagi yang melakukan, termasuk siapa itu yang dituduh, Rudiana, AF, CS dan sebagainya, memberi kesempatan sampai tanggal 30 Oktober 2024. Kalau mereka tidak bertobat, ya nanti sanksi akan diberikan oleh kelompok Peradi, diajukan ke APH, dan deadline-nya tanggal 30 Oktober 2024. Dan apabila nanti PK 6 terpidana yang diajukan ke MA, Mahkamah Agung, bila diloloskan, dikabulkan, ya sudahlah, kelompok Rudiana CS tamat riwayatnya. Nah ini peristiwa ini adalah peristiwa hukum harus ditegakkan. Jadi negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi semua itu harus dengan prosedur hukum. Ya, demikian statement kami mengharapkan yang masih di penjara 6 pidana segera keluar dan bisa bergabung dengan keluarga dan masyarakat dan punya masa depan yang indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Thank you.